من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan tafsir Qisar al-Mufassal, surah-surah pendek. Kita akan memasuki penjelasan tafsir surah Asy-Syarah. Surah Asy-Syarah disebut juga dengan surah Alam Nashrah. Sebagaimana tertulis di panduan, ini surah Makkiyah. Baik, jadi diingatkan kepada Nabi sama berbagi nikmat. Dan ini di fase Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah, baik ada yang membaca? Saya Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak fa inna ma'al 'usri yusra wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Ini surah Asy-Syarah. Ada 8 ayat di surah ini. Iya. Di ayat yang pertama dikatakan Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Asy-Syarah itu artinya dibuka, dilembutkan, dilapangkan, diluaskan. Itu mana al-insyirah. Iya. Dan beliau ini sallallahu alaihi wasallam dilapangkan dadanya oleh Allah dari segala bentuknya. Karena itu tahu kisah ya, di masa kecil beliau pernah dibelah dadanya, lalu hatinya dicuci dengan hikmah. Itu salah satunya adalah untuk membuat hati beliau bersih, tidak ada sesuatu yang kurang bagus. Iya, membuatnya semakin lapang. Dan ada beberapa pendapat di kalangan ulama, karena Nabi itu pernah dibelah dadanya di usia kecilnya, di usia mudanya, dan di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang menyebutkan sampai 5 kali pernah dibelah dadanya, sebagian ulama. Baik. Jadi maksudnya ini menunjukkan perhatian Allah terhadap Nabi ya. Pentingnya nikmat ini. Baik, kita baca dulu ya. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na artinya kami letakkan, kami gugurkan. Anka wizrak. Kami gugurkan beban yang kau pikul. Iya. Kami gugurkan beban yang kau pikul. Baik, ada yang mengatakan bahwa di sini wizrak artinya apa yang telah berlalu dari perkara-perkara di masa jahiliyah. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang berkata bahwa itu maksudnya kekeliruan atau kelupaan. Karena beliau juga manusia biasa. Karena itu beliau lupa juga di dalam sholat. Iya. Dan lupanya beliau itu menjadi pelajaran bagi umat, sehingga ada hukum-hukum seputar apa? Sujud sahwi. Jadi andai kata Nabi tidak pernah lupa, ya kita tidak tahu bagaimana contoh sujud sahwinya, kan begitu. Baik, dan di antara ulama yang berkata maksudnya dosa di sini dosa-dosa umatnya digugurkan terhadap beliau karena beliau sibuk memikirkan umatnya, kasihan terhadap mereka. Iya. Tadi mengatakan bahwa wizrak artinya beban yang dipikul sebagai seorang nabi. Bagaimana beliau menegakkannya? Baik. Ini masalah sebenarnya termasuk
masalah yang kadang sebagian orang rumit memahaminya. Iya. Tapi mungkin saya detailkan pembahasannya begini. Bahwa seorang nabi itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin melakukan kesalahan dalam hal yang sifatnya sebagai seorang nabi, sifatnya sebagai seorang rasul, dalam menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu. Beliau itu maksum dari hal tersebut. Dan sebagian ulama itu hal yang pertama ya disepakati. Tapi terkait dengan masalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil, apakah itu mungkin bagi Nabi atau tidak? Itu ada silap pendapat di tengah para ulama. Sebagian ulama mengatakan mungkin, sebagian ulama mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak, kalau ada penyebutan dosa, misalnya Nabi pernah berdoa, Allahumma gfirli dambi, ya Allah ampunilah dosaku. Langsung Nabi bilang, ampunilah dosanya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi, ya tidak mungkin Nabi berdoa sesuatu yang tidak ada apa faedahnya. Tapi dikasih arahan bahwa itu dosa yang dimaksud dosa umatnya. Beliau memikirkannya, jadi itu menjadi beban terhadap apa? Dirinya. Karena Nabi itu, kalau ada umatnya yang menyimpang, ada umatnya yang tidak masuk Islam, ada orang yang tidak menerima hidayah, beliau sangat bersedih. Sampai pernah ditegur dalam Al-Quran, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan sampai jiwa kamu itu pergi meninggalkan berpaling dari mereka dalam keadaan jiwamu itu penuh kesedihan terhadap mereka. Tidak usah sedih, karena hidayah Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah yang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Ya kalau sudah tahu inti pembahasan, maka itu bukan hal yang rumit ya. Bukan hal yang rumit. Jadi bagi para ulama mengatakan mungkin terjadi dosa kecil, itu pendapat tidak bisa disalahkan. Karena beliau juga seorang manusia biasa. Jelas ya? Seorang manusia biasa. Tapi sudah kita tegaskan, tidak ada silang pendapat bahwa pada dosa besar, hal yang terkait dengan kerasulan itu tidak mungkin terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian dosa kecil itu juga itu bertingkat-tingkat ya bentuknya. Itu ada sebagian yang membahasakan hal yang sifatnya beliau lupa atau beliau keliru ya di dalamnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini sudah diterangkan bahwa dosa beliau itu digugurkan. Dan ini nikmat Allah yang lainnya kepada Nabi ya. Alladzi anqadha dhahrak. Yang beban ini telah memberatkan punggungmu. Telah menggerakkan punggungmu. Ya. Jadi kalau dibangun di atas penafsiran ulama yang mengatakan itu kekeliruan umatnya, beliau tanggung, sibuk dengannya, memikirkannya. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau itu betul-betul memikirkan umatnya, kecintaan beliau terhadap umatnya. Kalau ditafsirkan dengan dosa kecil itu tadi, nah ini peringatan besar bagi kita ya tentang bahaya dosa. Jadi kalau dikatakan memberatkan punggung, dosa kecil saja memberatkan punggung, apalagi yang lainnya. Iya. Nah itu para sahabat, fikih mereka itu beda dengan orang-orang yang datang setelahnya. Hanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di masa beliau melihat sebagian orang terhadap sebagian dosa meremehkan. Kata Anas, bagaimana dalam hadits riwayat Al-Bukhari, innakum lata'maluna amalan hiya adaqu fi ayunikum minasy-sya'ar wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguhnya kalian itu melakukan amalan-amalan yang di mata kalian itu lebih tipis dari rambut. Tapi kami di masa Nabi menghitungnya dari perkara yang membinasakan. Iya. Dan itu kata sebagian ulama, la tanzur ila sigharil maksiyah, walakin inzur ila man asait.
Jangan kamu lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kamu itu berdosa kepada siapa. Kita ini berdosa kepada Allah yang Maha Agung, Maha Besar, Maha segera siksaannya, yang menguasai langit dan bumi. Ya. Maka jangan melihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Iya. Jadi ini mana alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami telah tinggikan penyebutanmu. Iya. Jadi Nabi itu telah ditinggikan penyebutannya. Makanya nama beliau itu disebut di dalam adzan, disebut di dalam tasyahud, disebut dalam syahadatain. Iya, kalau disebut namanya kita diperintah untuk berselawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan beliau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama al-usr, kesusahan, ada yusra, ada suhulah, kemudahan. Iya. Jadi bersama dengan kesusahan ada apa? Ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian ditegaskan lagi, sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai, maka berdirilah. Maksudnya kalau kamu sudah selesai dari sebuah amalan, iya, maka susul dengan amalan yang lain, berdiri lagi, lakukan ketaatan yang lainnya, lakukan ketaatan yang lainnya. Nah, itu mana fansab, berdiri, tegak kamu. Jadi bahasanya itu bukan bahasa apa namanya, vakum, berdiri, tapi falsaf. Falsaf itu ditancapkan, ya, suatu hal yang ditancapkan. Berdiri itu kuat, kadang perlu dilawan, karena jiwa itu sering seperti itu. Kalau dia sudah berbuat amalan, wah, kita istirahat dulu lah, turun minum, kan begitu. Nah, ini beliau kalau sudah selesai amalan disuruh berdiri melakukan amalan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Ar-raghabah itu artinya harapan. Jadi selalu mengharap kepada Allah. Baik, ini mana-mana dari ayat yang surah yang agung ini.